Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berkaitan dengan teknologi. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune ya. Nah teman-teman, dalam kita mempelajari suatu materi atau sebuah pelajaran nih kan ya, kita tuh pasti sering banget menemui yang namanya kesulitan. Gimana nih caranya biar materinya tuh bisa cepet nyantol di otak kita. Nah, itu dengan kita buat kerangka atau bagan atau skema yang menjelaskan secara inci dari materi itu, sehingga kita tuh kayak bisa lebih mudah buat paham akan materi itu. Tapi teman-teman tenang aja, kita sekarang udah punya aplikasi atau perangkat lunak yang bisa membantu kita dalam membuat skema, membuat kerangka dan bagan untuk kita bisa lebih memahami isi materi, yaitu Microsoft Visio. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih teman-teman, aplikasi Visio ini itu merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk bisa membantu kita dalam membuat skema, membuat bagan, buat diagram, agar bisa lebih mudah gitu untuk dikerjakannya. Jangan salah dulu teman-teman, sebenarnya aplikasi Visio ini itu bukanlah buatan asli dari Microsoft itu sendiri, karena sebenarnya Visio ini merupakan produk dari Visio Corporation. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 1990 itu didirikan Visio Corporation oleh Axon Corporation. Nah, kemudian pada tahun 1992 namanya itu diubah menjadi Shapewear teman-teman. Tapi pada tahun 1995 namanya kembali diubah menjadi Visio Corporation dan mulai memperdagangkan sahamnya secara go public. Nah, baru pada tahun 2000 baru nih Microsoft ini baru melakukan akuisisi terhadap Visio dengan melakukan pertukaran saham. Nah, jadi Microsoft ini memberikan 0,45% sahamnya kepada Visio untuk setiap saham yang dimiliki oleh Visio. Nah, sehingga sampai sekarang Microsoft sudah mempunyai beberapa versi dari Visio itu sendiri dari tahun 2002 sampai 2019. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa fungsi daripada Visio sendiri adalah untuk bikin diagram, bagan, terus bikin skema juga secara lebih mudah gitu. Karena udah ada fitur-fitur yang membantu untuk pembuatan diagram itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, misalnya nih ada auto connect. Nah, fitur ini tuh memungkinkan pengguna untuk menghubungkan shape baru dengan shape yang ada di halaman secara otomatis. Jadi kita kayak nggak perlu lagi buat bikin garis terus dikonekin shape-shape-nya, itu nggak perlu karena udah ada auto connect. Nah, terus ada data grafik. Nah, fitur ini bisa memvisualisasikan data yang terdapat di dalam shape tertentu. Jadi, terus juga ada data link. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan dalam menghubungkan diagram dengan sumber data dengan shape data, serta mengatur hubungan tersebut. Kemudian juga ada themes atau tema ya, karena ini bisa kita gunakan untuk mengubah tampilan supaya bisa lebih menarik gitu, nggak gitu-gitu aja gitu kan. Kemudian juga ada visualizer data, itu ada mengubah data peta dari Microsoft Excel menjadi diagram Visio, itu bisa juga dilakukan di Microsoft Visio ini. Nah teman-teman, setelah kita tahu kelebihan dan kecanggihan dari Microsoft Visio, misalnya kayak mudah digunakan, bisa membuat diagram profesional dengan mudah, terus juga tools-tools dan fitur-fiturnya menarik semuanya. Nah, kita juga harus tahu bahwa Microsoft ini tidak sempurna ya, artinya tuh kayak punya kekurangan juga gitu. Nah, kekurangannya ini itu yang pertama, hanya tersedia untuk platform Windows. Jadi untuk yang Mac atau yang selain Windows itu biasanya cuma bisa bikin diagram lewat browser doang. Nah, kemudian juga aplikasi ini aplikasi yang berbayar atau enggak gratis. Jadi untuk pengguna yang ingin menggunakan Microsoft Visio itu harus membayar 78.000 sampai dengan 9 juta